Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pada sehat? Ya, alhamdulillah Pak. Baik ya. Pertama-tama Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Baik, pertama Alid Rashid. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Sauki. Hadir. Dan saya Ramadita. Hadir Pak. Oke. Baik ya. Udah tahu kan kita mau belajar apa hari ini? MTK Pak. Nah, oke ya, ya benar. Tapi sebelum itu, siapa di sini ketua kelasnya? Alid, Pak. Oke, boleh dipimpin doa ya? Oke, silahkan dipimpin dulu doa. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik ya, bentar. Oke, bisa dilihat share screen dari Bapak? Bisa, Pak. Oke. Siapa? Baik, kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Indonesia. Oke, sekarang Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melatih sikap sosial dengan berani bertanya, berpendapat, mau mendengar orang lain, bekerja sama dalam diskusi di kelompok, sehingga terbiasa berani bertanya, berpendapat, mau mendengar orang lain, dan bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari. Menunjukkan ingin tahu selama mengikuti proses, bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam menyelesaikan tugasnya, menjelaskan pengertian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak, menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Yang terakhir, menyajikan model matematika berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Oke, kita udah di awal tadi ya, kita bakal belajar persamaan dan pertidaksamaan linear nilai mutlak ya. Kalian tahu kan kita udah pernah belajar persamaan linear di SMP ya, waktu kalian SMP gitu ya. Nah, tapi sekarang kita mau belajar nih lebih ke nilai mutlaknya ya. Nah, sebelum kita ke definisinya nilai mutlak tuh, coba kalian perhatikan cerita berikut. Nah, jadi ceritanya
ada seorang anak bermain lompat-lompat di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan. Kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Oke, dari cerita ini. Sebenarnya ini kalau di matematikain ya, kita bisa pakai garis bilangan. Nih, garis bilangan ya. Nah, kita anggap posisi diamnya tuh di titik 0. Nah, dan ketika anaknya loncat ke depan, kita hitung sebagai ke arah sumbu X positif. Dan ketika anaknya mundur ke belakang, dia mundur ke arah negatif ya. Oke, jadi pertamanya berapa langkah dia loncat? 2 langkah. 2 langkah Oke, ke 2 depan. langkah ke depan ya. 2 langkah ke depan. Jadi sekarang dia ada di mana? Oke, benar ya. Terus habis itu dia loncat lagi kemana? Ke 3 langkah ke belakang. Oke, benar ya. 3 langkah ke belakang. Jadi dia ada di? -1. Minus. Oke. Terus dia loncat lagi 2 ya. 2 langkah. Jadi ada di berapa? Jadi Di 1. Oke, benar. Di 1. Terus habis dia loncat ke 2, jadi? ke langkah 1 langkah ke belakang. Ya, 1 langkah ke belakang ya. Dan dia 1 langkah lagi ke belakang. Jadi posisi akhirnya ada di mana tuh dia anak itu? 1. Oke, jelas ya. Jadi setelah sekian banyak loncat, kita berakhir di negatif 1. Tapi kita nih nilai mutlak ya. Yang dibicarain di nilai mutlak tuh bukan di mana dia awal dan di mana dia berakhir, tapi berapa kali anak itu loncat. Kalau ditanya berapa kali anak itu loncat, jadi berapa kali? 5 kali. 5 kali, yakin 5 kali? Gimana kan 2 langkah. Jadi ada yang tahu? Tinggal ditambahin semuanya. Sembilan, Pak. Oke, benar ya. 9. 9 dari mana? Dari langkahnya ditambahin. Oh, benar ya. Tambahnya dilangkahin. Cuman kan tadi kan ada mundur ya. Cuman karena kita nilai mutlak, jadi negatifnya tuh nggak kita anggap ya. Tetap aja kayak namanya ngelangkah ya. Walaupun mundur, tetap aja namanya ngelangkah ya. Nah, jadi kalau kita tulisin bisa jadi kayak gini ya. Nih. Jadi 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 9. Jadi anak itu tuh ngeloncat sekarang kayak bener ya Kak Madita, bagus. Oke. Dari cerita yang tadi kita coba isi ya. Kan kartu tandanya kalau positif tuh majunya ke depan. Nah, bilangan negatif tuh mundurnya ke belakang. Tapi kita dinilai mutlak kan banyaknya langkah. Jadi kalau oke, dia bilangan negatif nih, positif artinya ya. Dia melangkah ke depan 0 langkah. Jadi nilai mutlaknya berapa? Kalau dia ngelangkah ke depan 0, jadi itunya langkahnya berapa? 0. 0 ya, tetap 0. Ya, dia ke depan 0 langkah ya artinya langkahnya 0 ya. Kalau dia ngelangkah kedua ke depan? 2. 2. Oke, benar ya. Kalau 3? 3. 3. Kalau 5? 5. Nah, sekarang bilangan negatif ya. Bilangan negatifnya artinya mundur. Jadi kalau mundur tuh berapa kali ngelangkah? Kalau negatif 2 artinya? Negatif 2. Kan nilai mutlak. Artinya banyaknya langkah ke belakangnya berapa? 2. 2 ya. 2. Kalau negatif 3? 3. 3. Kalau negatif 4? 4. 4. Negatif 5? 5. Oke ya, gitu ya. Jadi bisa kalian lihat ya. Kalau biasanya kalau bilangannya positif, nilai mutlaknya tuh dirinya sendiri. Sedangkan kalau bilangan negatif, di dia jadi positif ya. Gitu, buat nilai mutlak. Oke. Ya. Oke, jadi definisi nilai mutlak tuh ya. Nilai mutlak itu adalah suatu bilangan, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut ke titik 0 pada garis bilangan. Jadi misalnya kayak gini kan tadi ya, nilai mutlak 3. Ya,
kalau mau saya tuh kelihatan ya, ada yang mau saya. Nih, nilai mutlak 3 tuh jadi jarak 3 ke titik 0. Berapa sih? 1, 2, 3. 3 ya. Nah, begitupun dengan nilai mutlak negatif 3 ya. Artinya jarak negatif 3 ke 0. Berapa sih? 3 ya. 3 juga. Oke. Nah, jadi kalau secara umumnya, jadi jika ada X adalah sembarang bilangan real, maka nilai mutlak X itu ada dua kemungkinan. Dia bernilai X jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, dan akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Oke, ini perhatiin ya. Ini bisa diterapin juga ke yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabelnya yang mengandung nilai mutlak tentunya. Oke, jadi kalau kan tadi gini ya, perhatiin baik-baik. Oke, jika X kan mutlaknya gini ya definisinya. Nah, kalau AX tambah B jadi gimana? Jadi di sini berapa nih? Tahu nggak? Kalau di sini kan X, ini X. Kalau ini AX tambah B jadi? A. Ya? AX. Ya, lanjutin gini ya. Ya, udah kepencet sama Bapak. Padahal kalian nunggu jawaban kalian tadi. Oke, ini ya. Jadi kalau nilai mutlak AX tambah B itu ada dua kemungkinan ya. Ada AX tambah B, ini syaratnya ya, jika AX plus B-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif AX plus B jika AX tambah B-nya kurang dari 0. Oke. Nah, ini kalian ingat-ingat ya definisi ini karena akan sangat sekali terpakai. Oke. Nah, sekarang ada permasalahan nih. Ada soal ya di sini. Tapi jangan panik, kita kerjain bareng-bareng. Oke. Jadi masalah pertamanya itu adalah nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Nilai mutlak X 1 sama dengan negatif 4. Dan negatif 2 dikali nilai mutlak 3X kurang 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Oke, pertama kita ke permasalahan pertama. Kalau ngikutin definisi tadi, jadi di sini berapa sih? Nah, yang di sini berapa nih? Kelihatan nggak, Mas Bapak? Nah, di sini berapa? Ada yang tahu? Sama kayak tadi? X min 3 ya. X min 3. X min 3 sama dengan 5. Dengan syaratnya tuh, X min 3-nya tuh lebih besar sama dengan 5. 0 ya. Kan syaratnya harus positif. Nah, oke, kalau syarat yang di sininya, yang di bawahnya? X Negatif. Negatif X min X 3 min 3 sama dengan 5 ya. Dengan syaratnya tuh X min 3 kurang dari 0 ya. 0. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah. Ini ada yang tahu nggak ini? X lebih kurang lebih. Jadi kan tadi asalnya X min 3 lebih besar dari 0. Kenapa sih ini jadi X lebih besar dari 3? Ada yang tahu nggak? Kita sederhanain aja sebenarnya. Kan asalnya gini ya. Kan asalnya X min 3 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, abis ini kita kurangi kedua ruasnya ya dengan, tambahi kedua ruasnya dengan plus 3. X min 3 ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Karena yang sebelahnya ditambah 3, artinya ini pun harus ditambah 3 ya. 3. Nah, kita jumlahin jadi X kurang 0 nggak usah ditulis. Kurang dari sama dengan 3 ya. Itu apa sih? Kenapa jawabannya bisa segini? Oke, lanjut. Nah, ketika kalian udah dapat seperti ini, kita bisa selesaiin persamaannya. Lihat ya persamaan yang ini ya, kita selesaikan nih. Nah, X min 3 sama dengan 5. Kita tambahkan kedua ruasnya. Jadi, ditambah 3 kayak tadi ya, sama X sama dengan 8. Sekarang yang bawah. Yang bawah pun jadi seperti itu. Kita X kan negatif X kurang 3 sama dengan 5. Negatifnya kita kaliin. Jadi negatifnya itu ya, ke X. Negatif X ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang kita kurangi kedua ruasnya dengan negatif 3. Jadi negatif X sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Nah, udah dapat ini, kita dapat ya. Jadi nilai X yang memenuhi nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 8 atau X sama dengan 2 ya. Gitu.
Ini ya, jawabannya dari kedua ini. Terus permasalahan selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Hmm, Ya, kalau bantu kan nggak tahu, Pak. apa? Nih, kita coba ya lihat jawabannya. Nah, katanya tuh tidak ada nilai X yang memenuhi nilai mutlak X plus 1 sama dengan negatif 4. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena Oke, saya, Soki, Pak, gimana? karena jarak tidak mungkin bernilai negatif. Oh, benar ya. Karena jarak tuh nggak mungkin bernilai negatif ya. Ya, jarak negatif kayak gimana ya? Pasti selalu positif. Bahkan tadi pun kalau mundur ya tetap ada jaraknya ya. Jaraknya itu selalu bernilai positif. Jadi, ketika kalian nemuin nilai mutlak sama dengan yang negatif 4 ya, nilai mutlaknya itu udah cuma nilai mutlak aja ya, sama dengan negatif 4. Nah, itu harus kalian, ya gitu aja, tidak ada nilai X yang memenuhi ya. Oke, lanjut ke permasalahan selanjutnya. Nah, oke, begini gimana nih? Coba deh, Bapak kasih waktu ya. Nanti pas Bapak kembali, aku sudah jawabannya. Oke, Bapak tinggal dulu ya. Oke nya. Oke, gimana udah jawabannya? Belum, Pak. Oke, kayaknya mungkin agak bingung ya. Oke nih, ada satu lagi nih. Sebentar. Nih. Nah, ini hampir sama ya kayak yang tadi ya. Bahkan kayaknya ini lebih rumit nih. Nih, kalau ada kalian gini nih, kalian seperti biasa ya. Nah, gimana cara mindahin plus 1 ini ke luas sebelahnya? Gimana? Tahu nggak? Kita kurangi kedua luasnya dengan angkanya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 ya. Nah, jadi dapat ya negatif 6. Habis ini nih, kan ini nilai ini kan dikaliin 2. Nah, harusnya kan kita cuma mau nilai mutlaknya aja ya. Artinya gimana caranya negatif 2 ini jadi 1? Kita bagi kedua luasnya dengan negatif 1 ya. Didapat nilai mutlaknya tuh 3X kurang 6 sama dengan 3. Nah, oke. Kita udah punya bentuk sederhana dari nilai mutlaknya ya. Kita bisa pakai definisi kayak tadi. Kalau bisa gini jadi gimana? Kayak nilai mutlak kayak tadi. Maaf, Soki masih di unmute ya kayaknya. Ngomong dari tadi. 3X min 6. Iya, benar. Yang bawahnya apa? Bawahnya Kita negatifin. min 3X. Ya. Min 3X min 6. Oke ya, sampai benar walaupun sebenarnya nanti jadi positif ya. Ini kan min dalam kurung 3X kurang 6 nanti jadi positif ya. Oke. Nah, dengan syaratnya hampir sama kayak tadi ya. Nah, kita tinggal selesain aja. Tinggal selesain. Nah, dua persamaan tadi, nah didapat deh hasilnya tuh. Nah, ini X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Gitu ya. Oke, sekarang coba kerjain yang tadi ya. Soal sebelumnya. Ini ya. Nah. Oke, gimana anak-anak? Udah pada bisa? Nggak bisa, Pak. Oke, gimana Soki? Nanti kalian siap-siap juga ya. Nanti Bapak nanya ke yang lain. Oke, gimana Soki pertamanya? Jadi dari soal tersebut ditambah luas dengan angka 11. Oke, Bapak tulis ya Jadi dapat katanya tadi ditambah 11 ya? Ya. 2X mutlak 8 katanya ditambahin 11 ya? 11. Oke, kita tambahin 11 di kedua luasnya. Jadi berapa? Jadi didapat nilai mutlak 2X min 8 sama dengan 6.
Iya benar ya, 11-nya jadi habis, 0 maksud saya. Jadi min 5 tambah 1 jadi 6. Oke. Oke, habis itu gimana? Dan dari nilai mutlak 2x min 8 didefinisikan menjadi 2, Oke, sebentar. yaitu 2x didefinisikan ya mutlaknya, jadi 2x min 8 didefinisikan katanya. Jadi gimana? yang pertama 2x min 8 dengan syarat x lebih besar sama dengan 4. 4. Oh iya benar ya, 4 ya. 2x min 8. Yang syaratnya itu x-nya bisa sama dengan 4. Kalau yang bawah, jadi yang bawahnya Atau min dalam kurung ya 2x min 8 dengan syarat dengan syaratnya. x lebih kecil daripada 4. Oke, benar ya? Oke. Oke, udah deh. Makasih Sauki ya. Udah benar jawabannya. Sama, Oke. Sekarang Bapak nanya Alif deh. Jadi habis ini kan dapat nih 2x min 8. Jadi di gimana ini? Sederhana ini. Kita sederhanain yuk. Ini kan 2x min 8 sama dengan 6. Oke, kita sederhanain. Alif? Oh iya Pak, Pak, iya Pak. Ya. 2x min 8 sama dengan 6. Ya. 2x sama dengan 14. X sama dengan 7. Benar ya, sama dengan 14. Kita bagi 2 jadi x sama dengan 7. Oke, baik. Benar-benar. Masih Alif. Oke. Biar ada ya. Sekarang sama Dita. Yang bawahnya jadi negatif 2x min 8. Sebentar negatif 2x min 8 sama dengan 6. Jadi berapa? Jadi gimana? Min 2x sama 8 Ya. sama dengan 6. Ya. Terus? Min 2x sama dengan min 2. Sama dengan min 2. Jadi x-nya? 2. X-nya berapa? 2. X-nya 2. Bukannya x-nya 1 ya? Oke. Gak apa-apa, tapi udah mau benar. Ya, jadi kita dapat ya. Nilai mutlak yang memenuhi persamaan ini tuh x sama dengan 7 dan x sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Yang tadi ya, udah. Nah, kan ini perhatiin aja. Kan tadi tuh kita dari tadi nemunya tuh nilai mutlaknya tuh cuma 1 ya dalam sebuah persamaan. Nah, gimana kalau 2 sih? Nah, kalau kalian nemu persamaan kayak gini, kalian definisi dulu satu-satu nilai mutlaknya. Yang pertama x min 2 ya. X min 2-nya kita definisiin kayak tadi. Nah, yang keduanya nilai mutlak yang satunya lagi kita definisiin lagi. Nah, udah dapat ya, kita jadi dapat ini kalau kalian lebih jelas ya, kita dapat 2 batas ya, yaitu 2 sama 5 ya. Nah, kita dapat 4. Nah, ini ada 4 kondisi jadi ya. Nah, kalau ini artinya kita bagi jadi 3 daerah ya. Ini yang lebih kurang dari 2, yang di antara 2 sama 5, sama yang lebih besar dari 5. Oke, kita bagi 2 ya. Ini yang kurang dari 2, ini yang ada di antara 2 ya. Jadi x-nya tuh lebih besar dari 2 dan lebih besar dan kurang dari 5. Yang ini x-nya tuh lebih besar dari atau sama dengan 5. Oke. Nah, berarti ya, ketika kurang dari 2, nilai mutlak x min 2 tuh kondisinya tuh x min 2 ya. X min 2. Nah, ketika dikurang dari 2 sama aja nilai mutlak x min 5 tuh ini ya, negatif x tambah 5 sama dengan 9. Kita selesaikan. Oke, mohon maaf ya, ini harusnya
negatif X ya. Negatif X ditambah 2 ya. Kan lebih kurang dari 2 ya. Jadi kita dapat negatif 2X ditambah 7 ya. Ditambah 7 sama dengan 9. Kita sederhanain lagi 2X sama dengan 2 ya. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Oke, itu buat daerah pertama. Sekarang buat daerah kedua. X-nya tuh lebih besar dari yang nilai mutlak X-2-nya tuh. Ini kan ada di lebih besar dari 2 ya. Artinya kondisinya tuh X dikurangi 2. Nah, sekarang masih lebih kecil dari 5. X-5-nya berapa sih? Kita lihat yang definisi yang bawahnya dari nilai mutlak X kurang 5. Yaitu negatif X ditambah 5 sama dengan 9. Oke, kita cobain nih kerja nih. X dikurang X berapa? Nol, Pak. Iya, X-nya tuh jadi habis ya. Jadi sisanya ini tuh jadi 3 sama dengan 9. Dan ini nggak mungkin ya, 3 nggak mungkin sama dengan 9. Jadi buat di daerah 2 tuh nggak ada nilai X yang memenuhi ya. Ini nggak ada. Nah, kita lanjut ke daerah selanjutnya. Nah, ketika X-nya tuh lebih besar dari 5, jadi ininya nilai mutlak X-2-nya tuh lebih besar ya, lebih besar dari 2. Kan ada di 5 ya, ada lebih besar dari 5. Jelas pasti lebih besar dari 2. Jadi ininya X-2. Nah, sekarang ininya lebih besar dari 5. Buat nilai mutlak X-5-nya tuh, jadi ditambah X-5 sama dengan 9. Kita jumlahin kayak tadi, jadi berapa? Jadi 2X min 7 sama dengan 9, Pak. Oke ya, benar. 2X min 7. Oh, ini mukanya kelihatan. 2X min 7 sama dengan 9 ya. Dengan 9. Jadi kita selesaikan tadi ya. Jadi 2X sama dengan 16 ya. X-nya sama dengan 8. Jadi dapat ya. X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 8. Oke ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi secara geometris, nilai mutlak itu adalah suatu bilangan. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut ke titik 0 pada garis bilangan. Dan ini definisinya. Oke ya, ini latihannya buat PR, dikumpulin di pertemuan selanjutnya ya. Nah, Bapak. Oke. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.